Saudara, kalau saudara dan saya tidak disambar oleh cinta, maka tanggal 22 itu akan sebuah kehancuran dan kepalsuan. Saudara, kalau kita sudah penuh dengan keletihan, kalau kita sendiri penuh, saudara, dengan semua, saudara, kepanikan, kebutuhan, apa yang kita mau salurkan? Karena itu dalam waktu 1 bulan ini, biarlah saudara sungguh-sungguh minta cinta itu. Saudara berkata, Bapak, buat aku jatuh cinta lagi. Saudara bisa bilang, Tuhan Yesus, buat aku jatuh cinta. Roh Kudus, tidak tahu bagaimana bakar aku. Bakar dengan cinta yang tidak pernah akan berhenti. Sampai saudara dan saya dan semua panitia yang akan menjadi bola-bola api cinta yang begitu besar dan menyambar seluruh dunia. Dan itu akan kita salurkan. Saudara, buat semua yang hadir tanggal 22 Maret. Dan mereka pulang akan menjadi agen-agen cinta, pembawa lawatan cinta. Mereka memberi makan dunia dengan namanya cinta yang sejati, yang agape, yang mulia. Saudara, mari saya mau pelan-pelan saudara sembari makan. Cinta yang menembusi dunia. Kidung Agung 7 ayat 11, saya bacakan TPT saja. Mari kekasihku, dengan derap langkah kita pergi ke ladang-ladang yang jauh, ke tempat-tempat yang dilupakan, dan menunjukkan mereka cinta yang menembus dunia. Kalau saudara pergi kemanapun, saudara pergi ke Thailand, saudara pergi ke provinsi, Tuhan minta ke tempat yang apa? Saudara yang jauh, ke tempat yang dilupakan. Saudara, itu panggilan Mahanaim. Jadi saya berdoa saudara tidak pernah lupa ini. Hari itu Tuhan datang ke saya dan berkata, Nak, maukah engkau memeluk mereka yang tidak layak dipeluk? Maukah engkau menggendong mereka yang bahkan menendang dan menginjakmu pada waktu engkau gendong? Maukah engkau pergi ke tempat yang orang lain tidak mau pergi? Maukah engkau menjamah mereka yang begitu menjijikkan? Dan Tuhan bilang, itulah destiny panggilan Mahanaim. Dan itulah yang ada di Kidung Agung. Apakah cintamu masih bergelora ketika engkau harus naik motor? Saudara nyebrang sungai. Saudara engkau gendong mungkin motornya hanya untuk menemui sebuah desa yang paling ujung. Tapi itulah cinta. Ketika rumah saya buka untuk pemulung yang bau. Ketika saya buka rumah saya untuk memasukkan para pencuri-pencuri kecil yang setiap kali masukkan ke dalam rumah saya dari sandal, sepatu, baju, sampai saudara sendok, garpu, keyboard, semua hilang. Tapi untuk itu kita dipanggil. Untuk itu kita ada. Dan sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus bangkitkan lagi cinta itu. Cinta yang menembus dunia. Sekotor apapun, semenjijikkan apapun. Saudara, kita teruskan Kidung Agung 7 ayat 15. Next. Dikatakan semerbak bau dudaim dekat pintu kita. Ada berbagai buah yang lezat, yang lama dan yang baru. Semuanya untukmu kekasihku.
Saudara, yang Tuhan mau setiap hari kita mengeluarkan buah. Dan berbagai buah. Tuhan tidak mau kita cuma, saudara ya. Ya, saya kan udah lumayan sabar. Terus tapi saudara, kita tidak murah hati. Saudara yang lain bilang, saya udah murah hati. Tapi kemarin, hari ini gue udah gak tahan. Jadi gue gak bisa mengampuni. Tapi ayatnya berkata, berbagai buah. Saudara, saya belajar tentang sabar. Mungkin 7 tahun, saudara. Saya ini pemarah, saudara. Saya ini pemarah banget. Jadi kalau lihat Elion pemarah, Miel pemarah. Saudara ya, buat saya biasa. Ini saudara, saya kasih tunjuk nih ya, galaknya Miel. Ya, ini buat variasi HP saya. Ya saudara, hari itu saudara dia sudah ke bawah. Ya saudara, dia sudah ke bawah. Dan kemudian saya gak turun-turun. Saudara ya, dia sampai sudah ke rumah saya. Saudara, dan saya gak datang-datang. Saudara, maka dia langsung voice. Saudara, dari nada. Semangat sih. Oh betul, bukan lama-lama. Mau di rumah dah, please. Saudara-saudara bisa dengerin ya, guayanya anak umur 4 tahun loh sama omanya segala ini. Saudara. Mama lama banget sih. Oh betul, bukan lama-lama. Mau di rumah dah, please. Please-nya itu cuma sopan santun akhir. Tapi saudara dengar kan nadanya ya. Saudara ya, kami ini sekeluarga galak, saudara. Sekeluarga, yaitu turunan saya lah. Saudara. Tapi Tuhan itu memproses saya lebih dari 7 tahun. Setiap kali saudara, saya sudah pengen meledak, Tuhan bilang ini, cintai. Setiap kali saya pengen angkat pedang buat potong itu saudara. Saudara, Tuhan bilang peluk. Setiap kali lihat anak-anak itu saudara ya. Saudara dan anak-anak itu saudara di dalam rumah saya saudara. Wah, bikin kotor, bikin masalah, mecahin gelas. Saudara, dan Tuhan bilang, saya bentak aja, Tuhan bilang begini. Itu anakku. Kamu itu hamba. Kamu gak layak bentak. Yang Tuhan mau hari-hari ini, biarkan kita kembali Mahanaim, pasukan terdahsyat Patra, keluarkan berbagai buah, buah kesabaran, ketekunan, kemurahan, saudara, buah pertobatan yang lama dan yang baru. Jangan bilang dulu saya berapi-api, dulu saya sabar, dulu saya kuat. Setiap kali Tuhan bilang, nak, aku mau buah yang lama dan buah yang baru. Dan saya berdoa hari-hari ini, setiap hari bilang, Tuhan, kamu mau buah apa dari hidupku? Hari ini mungkin Tuhan mau buah cinta. Besok mau buah, saudara ya, shalom, damai. Mau buah iman. Mari kita berikan ke Tuhan. Tapi ada satu buah namanya buah dudaim. Saudara, buah dudaim itu adalah buah gairah, saudara. Ya, begitu seseorang makan buah itu, saudara, itu tiba-tiba dia, maaf kata ya, pakai istilah kasarnya, gatel. Ya, dia lihat perempuan jelek jadi cantik, saudara. Dia lihat laki jelek jadi cantik, saudara. Saudara mau ngerti maksudnya? Bisakah saudara tiba-tiba kangen banget sama Tuhan? Sampai Tuhan jual mahal, kita paksa Tuhan. Tuhan, pokoknya aku teriak loh saudara, sampai engkau datang. Pokoknya aku doa malam, sampai aku rasa engkau peluk aku. Tuhan, aku akan doling dan doling sampai lawatan terjadi. Saudara, buah dudaim itu membuat kita tidak bisa kontrol diri kita sendiri. Saudara, sampai ada ayat, aku tidak bisa menahan diri, sakit rindu.
Saudara, dan hari-hari ini apakah saudara serindu itu sama Tuhan? Ataukah saudara lebih pengen uang? Saudara lebih pengen HP? Saudara lebih pengen pacar? Saudara, kemarin ada orang tanya lagi sama saya, Bu, dia kaget. Karena dia ke rumah saya dan benar-benar sepi, tinggal saya sendirian. Dan dia tanya sama saya, Bu, ibu gak kesepian? Saya bilang enggak. Dia bilang, ibu gak takut? Saya bilang enggak. Dan dia bilang, maaf ya, ibu kangen papa, kangen dikit. Tapi yang lebih kangen, saya kangen Tuhan. Saya kangen lawatan terbesar. Saya kangen lihat terpaan Roh Allah. Saya kangen di mana hadirat Tuhan menyerbu sampai yang paling belakang. Saya kangen sampai orang tidak bisa bergerak karena lawatan. Saya kangen melihat manifestasi Roh Kudus yang sampai orang yang paling gak percaya, dari tangannya keluar minyak, saudara diterpa dengan debu emas. Saya kangen, saudara. Hari itu saya melayani di satu tempat. Saudara, yang hadir separohnya, saudara, adalah untuk melihat sesatnya Bu Iin di mana. Tapi hari itu, saudara, tidak tahu bagaimana saya coba bisa nangis dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terpa mereka. Dan tiba-tiba saya melihat, saudara, Tuhan itu buat manifestasi. Saya melihat mulai, saudara, yang namanya serbuk emas. Dan saya bilang, siapa saja saudara yang hari ini teriak, Tuhan, aku mau lihat sedikit saja. Lihat tanganmu, lihat bajumu, suruh tetanggamu lihat. Dan saudara, tiba-tiba mereka mulai menjerit. Karena yang paling tidak percaya, seluruh mukanya penuh debu emas. Saudara, ada orang Buddha, saudara, ada orang Islam, saudara, tangannya mengeluarkan minyak. Saudara, ada orang datang bawa benjolan, saudara, dan benjolannya sembuh seketika. Sekali lagi, saya kangen itu. Saya kangen itu. Dan kalau saudara gak pernah tahu rasanya kangen itu, saudara bilang, kasih aku buah dudaim Tuhan. Biarkan aku makan buah yang membangkitkan hasrat, membangkitkan cinta, membangkitkan gelora lebih dari apapun. Saudara, yang selanjutnya, Kidung Agung 8 ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, sedang bersandar kepada kekasihnya? Siapakah perempuan ini? Lihatlah, dia bergandengan dengan mesra dengan kekasihnya. Dia keluar dari padang gurun melekat dengan kekasihnya. Saudara, padang gurun setiap kita bisa berbeda. Tapi kalau saudara itu dilanda sama cinta ya, saudara, padang gurun akan berubah menjadi istana terindah. Saya tuh suka perhatiin orang yang jatuh cinta, saudara ya. Saya kadang-kadang lewat di bawah, ya, di Mahanaim, di pojok gitu ya. Ada anak-anak lagi jatuh cinta. Padahal itu pojok Mahanaim, hujan, ya, saudara, dan gak ada bagus-bagusnya. Lengket, mereka juga keringetan, tapi berdua itu bisa begini. Ya, saya kasih contoh ya. Nika atau Melinda aja dari sini. Ya. Nah, saudara senyum segini. Dan saudara, saya datang begitu, 3 jam kemudian saya pulang, mereka masih gini. Saudara, kenapa? Buat mereka, saudara, itu tempat menjadi tempat terbaik. Saya yang lewat gini 3 jam di situ,
Gue udah selesai khotbah. Gue udah selesai makan. Mereka gak makan, gak minum, cuma tapi mereka mengeluarkan aura bahagia, sangat bahagia. Kenapa? Karena padang gurun itu, Mahanaim yang becek hujan panas, buat mereka adalah kenikmatan. Karena mereka bisa bersandar. Mereka melekat satu dengan yang lain. Saudara, dan setiap kali saya melewati banyak hal, buat saya TTM, saudara adalah padang gurun. Buat saya peristiwa Monas yang kedua selesai adalah padang gurun. Tapi hari-hari itu saya cuma bisa melekat, saudara. Dan setiap kali saya melekat, saya cuma rasakan terpaan cinta. Saya cuma bisa merasakan terpaan, saudara, anugerah. Dan itu menjadi saat-saat terbaik. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi apapun yang kau lewati, soal tidak ada uang, soal ke daerah, soal menghadapi mungkin orang-orang yang menyakitkan saudara. Kalau saudara lewati bersama kekasihmu, itu akan jadi pengalaman terdahsyat. Itu akan jadi cerita terkeren di antara kita. Itu akan ada senyuman-senyuman kerelingan yang berkata, Tuhan, kamu benar-benar keren. Dan saya berdoa tidak cuma satu dua yang melayani dan mengalami. Tapi saya berharap setiap kita bisa berkata, yuk Tuhan, sekali lagi, bahkan berkali-kali lagi, kita akan lewati semuanya. Dan kita akan tembusi semuanya. Ya, ikatlah aku di hatimu sebagai meterai api. Api yang hidup, yang memakan habis. Yang akan memeteraikan kita sebagai tawanan cinta. Sebab gairahku lebih kuat dari belenggu-belenggu kematian. Saudara, begitu saudara punya gairah Tuhan, saudara-saudara rasakan hati Tuhan yang menyala-nyala tuh, baca. Saudara rasakan api yang panas ini. Maka saudara tidak ada kematian. Tidak ada saudara masalah. Tidak ada tantangan yang tidak bisa saudara hadapi. Saudara, tiba-tiba semuanya. Saya itu, apa sih yang saya belum alami ya? Saudara, saya kanker pernah. Saudara meningitis pernah. Saudara saya saudara malaria pernah. Saudara, dan itu tidak bisa mengalahkan saya. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, apa ibu tidak merasa sebenarnya tidak pernah kehilangan? Ya sedikit-sedikit saya mulai gini. Kok rada susah nyium. Alah, apaan sih gitu ya. Saudara, dan setiap kali saya kebaskan saja ya, itu hilang. Saudara, apapun dalam hidup saya. Saudara, misalnya ada sakit hati mau masuk, saya cuma kebas gini. Apaan sih, bikin malu Tuhan kalau begitu sakit hati. Saudara, kalau ada tantangan ya, saudara mau diserbu, hati suara bilang gini, ngeri loh nanti begini. Saya bilang, kalau saya malu seperti itu, bikin malu Tuhan. Karena saya punya Tuhan yang besar. Itu langsung rontok, saudara. Belenggu kematian itu segampang itu rontok. Saudara, saya ngalamin apa sih yang belum pernah. Saya diserbu dengan orang yang bawa pedang, golok, pistol di meja saya. Saudara, dan hari itu, saudara, mereka itu taruh pistol, golok, saudara ya, dan parang di meja saya. Saudara, preman Ambon, hari itu tidak tahu kenapa yang datang Ambon semua, saudara. Disewa untuk bunuh saya. Saya lihat itu enggak ada takutnya. Bukan saya berani, enggak.
Saya lihat cinta Tuhan. Dan tiba-tiba saya pegang Dek. Ya. Saya bilang, maaf ya Dek, saya lihat kamu pernah jadi anak altar. Yang satu saya bilang, Dek, kamu pernah bunuh 7 orang. Dan setiap malam kamu tidak bisa tidur. Saudara yang satu saya bilang, papa mamamu miskin banget kan? Sampai jual engkau dan kau diperkosa waktu kecil. Mereka bertiga nangis kayak anak kecil. Saudara, saya pelukin mereka. Saudara, teror kematian itu tidak pernah bisa nyentuh engkau. Kalau saudara tanya, Bu, saya takut. Bagaimana bisa takut kalau seluruh hati saya ini bergelora? Seluruh hati saya ini cuma pengen peluk mereka. Seluruh hati saya bisa rasakan sakit mereka. Dan yang saya rasa Tuhan sangat tunggu mereka. Saya bilang, Tuhan tunggu kamu. Tuhan sayang kamu. Sekali lagi, kau tidak akan pernah bisa, saudara, melayani tanpa gelora itu. Pada waktu saudara suami saya pacaran sama perempuan lain. Dan perempuan itu nyikat uangnya suami saya 1 M. Saudara. Morotin. Padahal sama istrinya kagak pernah dikasih 1 M, saudara. Ini sama perempuan tanda kutip, saudara ya. Saudara, tapi saya lihat perempuan itu yang keluar di sini, kasihan. Saya tahu perempuan itu. Saya tahu suami saya ciumin dia. Saya tahu. Tapi hari itu saya datangin perempuan itu ketika di luar rumah saya peluk, saya bilang, saya tahu kosongnya hatimu. Saya tahu sakitnya hatimu. Boleh ndak ibu doain? Terus muka dia kaget, saya bilang, nggak usah takut. Saya tahu kok apa yang terjadi dengan Pak Paul. Kebetulan dari itu perempuan itu double. Pak Paul iya, Leo iya. Saudara, karena memang perempuan itu kerjanya cari mangsa, saudara ya. Saudara, saya bilang, saya tahu. Apa yang terjadi sama Leo dan apa yang terjadi sama Pak Paul. Saya kalau guyon sama Leo saya suka gini, masa ya suami sama anak pacaran dengan pelacur yang sama, saya bilang. Tapi kalau saudara tanya saya ada sakit ya? Tidak ada. Yang saya lihat cuma gelora cinta Tuhan. Dan perempuan ini nangis di pelukan saya. Saya layani, saya pelepasan. Sekali lagi, bolehkah Tuhan membakarmu dengan cinta? Yang membuat cinta itu, saudara akan membuat saudara dan saya cuma bisa jadi penyalur keselamatan. Di hatimu tidak ada yang bisa, saudara, dimasuki kesakitan, dimasuki kemarahan, dimasuki kekotoran dunia. Karena isinya cuma api cinta. Yang ada cuma saudara belas kasihan. Saudara, ayatnya berkata selanjutnya, gairah cinta menertawakan teror neraka. Saudara, mau iblis segede apa? Ya kadang-kadang saya takut dikit. Takutnya cuma gini, aduh gede banget sih gitu ya saudara ya. Saudara, itu saya bukannya gak pernah menghadapi iblis dan kelihatannya kalah. Saya pernah ceritakan sama saudara. Saudara, di Kalimantan saya berhadapan dengan Persia, pangeran Persia. Saudara, dan itu juga saya berhadapan pernah dengan Sis yang menghalangi kita buat pergi ke Israel waktu itu. Dan dia itu memang nyebelin banget, saudara. Karena itu Mikael sampai berhadapan dengan si, saudara ya, malaikat jatuh yang dari Persia ini.
Si jelek dari Persia, saudara baca ya di Alkitab ya, sampai Mikael aja perlu dibantuin. Nah ya, sama Gabriel menyatukan kekuatan sama beberapa. Saudara ini yang sering menahan berkat, menahan lawatan, menahan banyak hal. Saudara, dan hari itu ini pertama kalinya saya rasanya ya kayaknya kalah telak saudara. Saudara begitu, saya ini lagi berlutut loh saudara. Di atas ranjang berlutut. Di kamar saudara, di kamar hotel lah saudara ya. Saudara ini malaikatnya cuma begini, malaikat yang jatuh itu ya. Kamu tahu kan siapa aku, tapi tidak ngomong, cuma matanya gini, terus gini. Saudara, saya terpental 2 meter. Dari ranjang saya terpental saudara. Kayak orang dibanting saudara, bam, ke lantai saudara. Saudara, dan saya tahu saya gerak aja gak bisa. Di lantai itu saya gini, Tuhan, saya tahu something wrong. Saudara, saya tahu di sini saya retak karena nafas saja sakitnya sampai mau pingsan, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, teror neraka tidak bisa menghentikan. Saya di lantai, bahasa roh sebentar. Saya mencoba bangkit dengan kesakitan yang haleluya puji Tuhan. Saudara, saya sampai ke sini, dan hari itu besoknya saya harus pelayanan di Lydia di Bogor. Padahal setiap langkah aja sakitnya minta ampun saudara. Padahal naik mobil itu saudara goyang dikit sakitnya sampai saudara. Dan hari itu beberapa orang berkata, Bu mau di gips bawa apa, saya bilang enggak. Buat saya sekali lagi ini cuma teror neraka. Dan saya mau lihat keajaiban. Saudara, dan semua pulih walaupun butuh 2 minggu saudara. Saudara, hari-hari itu saya tidur saking sakitnya, enggak bisa tidur terlentang. Tidur itu duduk. Dan saudara, saya tidur pakai apa? Es batu saudara. Kiri kanan, naik mobil itu es batu kiri kanan. Saudara, karena dengan beku, di sini semua kerasa beku, cuma itu yang berkurang. Tapi kalau saudara tanya apakah ibu ini hebat? Enggak. Saudara, yang di dalam ini cinta. Dan cintanya Tuhan membuat saya yakin ini cuma teror neraka. Dan dalam sekejap Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan balikkan keadaan. Dan benar semuanya baik. Sekali lagi, pada waktu cintanya itu yang membungkus saudara, tidak ada satu teror pun yang akan menakutkan saudara. Tidak ada satu pun saudara yang bisa menghentikan kau. Bukan karena engkau hebat, bukan. Karena engkau terlalu yakin siapa yang bersamamu. Saudara bisa mengerti? Bukan karena kita hebat, saya tahu kok saya manusia, saya ini lemah, saya gak akan tahan, bahkan saya ini gak tahan sakit, saya ini bukan orang kuat. Saudara, tapi saya tahu ada yang bersama saya. Dan di setiap titik saya tidak tahan, dia akan angkat semuanya. Karena dia sudah tanggung di atas kayu salib. Orang tanya, Bu, 1 tahun lagi mana yang bagaimana? Jangankan 1 tahun. Hari ini aja udah buat bayar PK saya gak tahu. Tapi saya selalu berkata 28 tahun dia setia. Dari kita butuh PK 5 juta. Sampai hari ini buat PK 3,5 M. Cuma buat PK doang. Kalau saudara tanya dari mana, tetap tidak tahu. Apakah minggu depan ada uang? Tetap tidak tahu. Kalau saudara tanya, Bu, di bank berapa? Setiap habis PK, habis bayar listrik 0. Tapi sekali lagi, bank surga yang selalu buka tidak akan pernah mengecewakan. Teror ketakutan, teror kekhawatiran, teror kebodohan, teror dosa, teror dunia, teror apapun tidak akan bisa menghentikan kita.
Terakhir saudara, terakhir. Ayatnya berkata, sungai kesakitan dan penderitaan tidak ada yang pernah sanggup memadamkan api itu. Bahkan air bah tak akan bisa meredakan api yang menyala-nyala, yang membakar di dalammu. Api itu tak akan berhenti, akan membuatmu menyerahkan segalanya. Hingga korban yang paling menyakitkan tidak akan pernah kau pandang sebagai korban. Kalau saudara tanya saya, adakah korban dalam hidup saya? Saya bilang never. Never. Saya meletakkan ijazah, saya lebih diberkati. Saya meletakkan anak saya tahu anak saya lebih bahagia di surga kok. Saya meletakkan saudara uang saya setiap hari menikmati lebih banyak tanpa uang. Saudara, ini contoh aja contoh. Saudara, di akhir tahun saya meletakkan uang saya semuanya. Nah, tapi kebahagiaan saya melihat retret. Sampai hari ini masih ada puluhan orang yang berkata, Bu, kami diberkati. Dari semua bahan retret saya bisa buat ngajar 1 tahun. Ada bapak-bapak yang bilang, Bu boleh nak Bu. Ya, saya bikin retret persis red. Ya. Dan nanti saya pasang semua red. Boleh saya bilang. Boleh. Saudara, dan itu korban? No. Itu kesukaan. Saya melayani di Mahanaim korban? Enggak. Saya lihat saudara, saya dicintai. Cucu saya, anak saya semua bertumbuh dalam Tuhan, itu kesukaan. Saya pernah terima 1 sen pun dari Mahanaim? No. Bahkan anak cucu saya bayar pada waktu sekolah di Mahanaim. Tapi apakah itu korban? No. Itu kesukaan. Itu kebahagiaan. Itu kemuliaan. Itu kehormatan. Saya suka guyon sama diri saya sendiri. Misalnya nih ya, retret masih butuh uang. Atau saudara kebangsa-bangsa masih butuh uang. Saya suka bilang begini, cepet iin, kasih. Nanti kalau keburu orang lain ngasih, uangmu tidak berarti. Saya berdoa, gelora itu, cinta itu akan menggerakkan saudara. Karena kalau saudara memberi dengan sakit, sebenarnya itu tidak ada cinta. Kalau saudara dimaki orang, sakit itu nggak ada cinta. Kalau setiap hari pelayanan adalah beban, itu tidak ada cinta. Kalau saudara diomongin orang dan itu menyakitkan dan membuat kau hampir quit dari semua kegerakan, itu tidak ada cinta. Kalau saudara melewati dengan suamimu, dengan anakmu, apapun, dan saudara bahkan menjadi begitu kecewa dengan Tuhan, saudara tidak ada cinta. Saudara tanya, apakah ibu sakit pada waktu lihat Pak Paul? Enggak, sama sekali. Apakah ibu sakit pada waktu lihat ayah ibu jatuh bangun dengan perempuan lain? Enggak. Saya hari itu berkata, Tuhan terima kasih. Saya boleh doain ayah saya. Apakah ibu sakit waktu ibu, saudara, mama saya itu kan cuma butuh pelampiasan. Mama saya sangat sayang saya. Tapi kalau papa saya sedang error dengan perempuan lain, lihat saya itu kayak lihat papa saya, kata mama saya ya. Cara saya ngomong, cara saya melirik, cara saya bicara, itu semua kayak papa saya. Jadi kalau papa saya lagi jatuh, ya, saudara sama perempuan lain, mama saya lihat saya tuh langsung gini, pelacur, dasar, ya, wana, ya, kampungan, murahan. Dia kan keluarkan semuanya, saudara. Saudara-saudara bilang, apakah saya sakit? No. Karena saya melihatnya mama saya cuma butuh pelampiasan, tidak lebih dari itu.
Dia menyintai saya. Dia cuma butuh pelampiasan dan buat saya adalah sebuah kehormatan. Bisa meredakan sedikit dari sakitnya. Dan saya mau berkata kalau saudara punya cinta, ini senjata ajaib. Ini istilah saya lebih dari nuklir. Ini menembusi orang paling tinggi maupun paling bawah. Ini membuat yang mustahil menjadi sangat mudah. Ini membuat saudara gunung-gunung sebesar apapun bergerak. Karena cinta menggerakkan semesta. Itulah extravagant love. Saya tutup, saya tepat jam 12. Gaya ya, bangga kalau tepat. Karena biasanya molor, saudara ya. Jadi saya kalau tepat bangga, saudara sedikit. Ayo berdiri, kita deklarasi cinta. Saudara, extravagant love.